Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info tokusatsu terbaru di Linkatsu episode 627. Oke, dan coba bahas teman untuk toys katalog terbaru dari Kamen Rider Gav dan juga Goshu Ceria teman ya. Dan juga akan ada info spesial mengenai suatu Kamen Rider juga ya teman yang baru-baru ini ya comeback di dunia internet. Siapakah itu? Ya, itu aja ya teman ya. Pastinya kita bahas teman untuk DX Pudinte Godizo ya teman ya, yang akan digunakan oleh Kamen Rider Forum untuk berubah menjadi ala mode ya teman ya. Jadi Ana tuh dia kayak ada koma atasnya ya teman ya, kayak tanda petiknya lah gitu ya. Jadi di Pudinte Godizo ini akan hadir di tanggal 21 Juni 2025 ya teman ya, dengan harga 4.400 yen. Jadi udah pasti di episode 40 ya teman ya, atau mungkin 41 mungkin ya, karena mungkin mendekati itu kan ya pastinya ada yang comeback juga ya teman ya. Jadi selain si misalnya Ken Susuga ya teman ya, yang katanya itu bakalan comeback, dan inilah teman untuk Pudinte Godizo-nya beserta di XX lainnya ya teman ya. Jadi Godizo-nya juga cukup menarik lah teman ya, karena seperti yang kita bahas waktu itu ya teman. Jadi Pudinte ini ya itu juga seperti frappe ya teman ya, cuma ini tuh kayak beda tuh, ada puding di atas, satu ada kayak topping-toppingnya ya teman ya. Jadi ini ya kalau kita zoom tuh, ini ada si pudingnya, ada krimnya ya, kayak krim untuk kue kan, ada cherry-nya, ada kayak lelehan krim merahnya kan ya, dan juga ada toppingan buah-buahnya ya teman ya. Jadi ini sekelas kayak cake ya teman ya, cuman ini kan versi pudingnya gitu ya. Dan juga kalau untuk foamnya memang ini cakep banget ya teman nih ya, foam dari From ala mode ini. Jadi di sini juga kayak potongan topping dari apel atau buahnya tuh dari bagian visornya ya teman ya. Terus juga untuk bagian krim sama untuk cherry-nya jadi di bagian marahnya kemiring ya teman ya. Terus juga ada sendoknya seperti biasa gitu ya, dan juga ini lebih detail kan, ini kayak sendoknya tuh lagi ambil bagian atas dari pudingnya gitu ya. Jadi pastinya seperti ini teman di X-nya dan juga box-nya ya teman, jadi semakin elegan kayaknya ya, karena lihat juga ya temannya, pada saat ini matanya dibuka itu entah kenapa kayak barongsai ya temannya, ya, apa namanya, matanya tuh dibukain ke atas gitu ya temannya. Jadi desainnya sih ini oke banget ya temannya, karena kalau kita ngelihat dari segi bentuknya ya temannya, sekelas kan ini kan kayak puding biasa ya temannya, kayak ini nih ya, yang biasa nih. Tapi kalau udah kayak dibuka gini, ini udah berasa kayak ada sesuatu lah teman, yang pastinya kan kita tuh bisa ngomong juga kayaknya, kayak si punya frappe ya teman ya. Jadi ini juga di Xbox-nya ya sedikit mirip kayak punya frappe ya teman ya, cuman lebih besar aja ya teman ya, karena banyak perintilan-perintilannya gitu ya. Jadi ini juga desainnya oke banget ya teman ya, bagian kelasnya gitu ya, ini yang ngedesain sih jago sekali ya teman ya. Terus untuk dimasukin itu juga sama ya teman ya, itu nanti bakalan terbuka ya kan, jadi kayak ngadep ke atas gitu ya teman ya. Jadi suara-suaranya seperti ini teman, dan juga pastinya kalian bakalan dapat banyak sekali hal yang baru ya teman ya, terutama untuk From ala mode ini. Memang mungkin belum terbiasa ya teman dengan namanya kayak ala mode-nya ya. Jadi pastinya juga ya ada sound kayak dessert on, drop me, making sweets, making dish up, ala mode complete, bon appetit. Oke, sweets on gitu ya. Ini rata-rata kayak inilah teman, ada nama-nama makanan ya, Italia gitulah teman ya. Ada purin tempes ya teman ya. Terus juga ada dari frame breakernya ya teman, jadi bisa dimasukin ke dalam frame breakernya gitu ya. Jadi ini juga bisa dibuka loh teman ya, untuk bagian atasnya ya. Jadi untuk dimasukin ke dalam si Gav drivernya di sini ya, jadi bisa lebih variatif nih ya. Tuh bisa dibuka ya kan, dan ada versi kicinya di sini ya, jadi lebih mantap. Nah berikutnya teman, kita ada di X Godizo Special Set dari Cup Gata Type ya teman. Jadi ini versi Godizo-nya. Jadi ini adalah Dog Pudding Godizo Big River
Big ini mungkin kayak versi ekspresinya ya teman, ekspresinya tuh berbeda-beda ya teman ya, kayak versi kaget lah ya kan, juga ada top puding juga, ini versi Shoma ya kan. Jadi ini kayaknya yang diciptakan oleh Shoma tuh ya ciri khasnya rambutnya mungkin ya, rambutnya atau mungkin apa namanya, potongan dari pudingnya tuh ngebentuk kayak rambutnya Shoma gitu ya. Terus juga ada Puru Jelly Gochizo Warai Kao. Oh ini kayak ekspresi takut mungkin ya. Bukan. Logging ya teman, logging face, jadi kayak lagi ketawa ya teman ya. Terus juga ada melon jelly gochizo ya kan, yaitu Shoma version ya teman ya. Katanya untuk melon jelly ini tuh akan muncul di episode 43 ya teman ya. Jadi ini juga kita patut tunggu ya teman, karena di X1 ini akan dirilis di tanggal 21 Juni 2025 teman, dengan harga 3.300 yen ya teman ya. Kalau tadi itu kalau salah harganya tuh sekitar 4.400 yen ya teman untuk si puding teh gochizo ini. Jadi pastinya juga sebenarnya teman, untuk cara mainnya seperti biasa ya teman, dan juga bisa ada boxnya ya di sini ya untuk diletakin puding-pudingnya ya teman. Jadi wah, unik sekali ya. Dan sekarang kita lanjut teman untuk pembahasan dari movie Summer Commander Gave ya teman ya. Dan katanya untuk movie Summer dari Commander Gave itu berdurasi 40 menit ya teman ya. Jadi ini keterbalikannya sama movie-nya ibarat tuh kalau seperti itu kan dia ada movie Doom Brothers versus King Oger itu 26 menit. Kalau sama Kill Ranger itu 40 menit ya teman. Jadi ibaratnya juga seperti ada pembagian untuk project dari King Oger ya, karena King Oger itu ya memang sibuk banget ya teman projectnya ya. Terus juga kalau untuk Super Sentai ini itu dikasih durasinya 1 jam lah teman ya. Wow, untuk summer movie loh teman ya, menjadi number one itu memang ya mungkin special anniversary kali ya, jadi dikasih movie 1 jam ya teman ya. Nah ini juga kita teman ada Kamen Rider Karies ya teman ya. Jadi Kamen Rider Karies ini juga menggunakan Terra Gochizo ya teman ya. Jadi Terra Gochizo ini juga seperti ini ya teman ya untuk DX-nya ya tuh. Untuk mukanya udah kayak creepy gitu ya teman ya. Jadi bakalan menarik ya teman, karena juga di sini ya dari Kamen Karies adalah si Kariesnya ya teman, yang pastinya ini diperankan oleh Sekai ya teman ya. Dan kenapa kalau ngeliat Sekai, kalau misalkan nggak di dandan kayak ini pun juga dari kayak om-om ya teman ya, om-om atau nggak kayak yang paling tua kan di membernya Fantastic ya teman ya. Jadi sini juga desainnya juga cukup menarik lah teman, karena ini ibarat tuh kayak gigi berlubang ya teman ya. Jadi kalau kalian lihat kan gigi berlubang kan biasanya kayak ada retakan gitu ya, atau kayak yang apa ya, mungkin bolong-bolong lah gitu ya. Jadi ini juga desainnya cukup menarik loh teman ya, karena ini juga ya ini ada dari beberapa referensi atau ripe-ripenya lah kan. Ini jago sekali ya teman yang ngecarinya ya. Nah ini ya teman udah nampak ya teman ya. Jadi untuk bagian kakinya ya teman dari Kamen Rider Karies itu repaint dari Kamen Rider Calibur ya teman ya. Terus juga untuk armor dadanya itu repaint armor bahunya ya teman ya, repaintnya itu dari Kamen Rider Saber Elemental Dragon ya teman ya. Terus juga untuk armor bagian depan, bagian dadanya itu repaint dari Revised Eagle Genome ya. Terus juga ada si Wizard Line Dragon ini tuh dia pakai cakarnya di sini ya. Jadi cukup menarik ya teman, karena memang bagian desainnya pun juga ini bagus banget ya teman. Apalagi ya untuk desain helmnya itu ya rata-rata kan itu kayak dari base kan Commander Bake ya teman ya. Cuman dibikin warna putih, terus juga ada retakan-retakan gitu ya. Jadi dibikin seolah kayak macam gigi gitu ya. Dan ini teman beberapa hal baru yang kita lihat di sini di teaser movie terbarunya ya teman ya, di bagian keempat ini. Jadi kita dapat informasi baru ya teman ya. Jadi mengenai siapa musuhnya ini juga udah ketahuan gitu ya, krocok-krocokan nih kan nih. Ternyata yang ibaratnya tuh kayak kirain musuh baru lagi, ternyata ini krocona ya teman. Namanya tuh apa ya, lupa, pokoknya tuh kayak temanya tuh Fallen Fate apa gitu Pak ya. Pokoknya tuh juga di sini lebih keren ya teman, karena ini juga lebih kayak killer ya di sini ya. Jadi kayak pakai kapak gitu ya teman, atau kayak pakai sight gitu ya teman ya. Nah ini juga ada Shoma teman yang kayak melihat sesuatu ya teman. Ini kayak apa ya, kayak perangkat gitu ya teman. Jadi ini kayak perangkatnya untuk suatu Terra Gochizo-nya ini mungkin, soalnya ini juga kita masih belum nangkep ya teman, ini apa ya, karena ini juga masih berada di satu lingkup ini ya teman ya. Jadi ini juga pastinya ada musuhnya ya teman ya, yang betul-betul intimidasi juga ya. Jadi bakalan kita saksikan bersama ya teman, karena ini juga bakalan seru mungkin ya movie-nya ya, karena ini juga ada para member fantastiknya di sini ya. Jadi kita juga lihat ya teman bagaimana untuk aksi
menegangkan dari Gav ini ya. Ini juga ada suatu lokasi yang mungkin dikasih sama musuhnya mungkin ya, atau kayak ada orang dalam mungkin ya, yang juga di sini semakin memperkuat ya kan informasinya. Bahkan Sadika ada ya kan masuk ke dalam tempatnya laki ya teman-teman. Jadi ini pertama kalinya mungkin ya Sadika masuk ke dalam tempatnya si laki atau mantan dari si Kenzo Suga ini gitu ya. Dan juga sebaiknya teman untuk detail dari si musuhnya ya di sini, jadi semakin ngeri ya teman ya, kayak gigi ya teman. Ini rata-rata di mana tuh kayak gigi dia atau kayak diabetes atau mungkin rongga-rongga gigi gitu ya teman ya. Dan juga ini kalau kemarin teman beltnya tuh sedikit berbeda ya kan, bagian belakangnya ya walaupun juga kayak masih pakai Peter Gav itu ya teman ya, tapi bagian belakangnya tuh kayak beda gitu ya, kayak misalnya ada di ada pemasangnya gitu ya. Jadi warna putih ini kayaknya dibikin warna dibikin warna putih gini ya teman ya, karena ibaratnya Peter Gav itu kayak dibikin seolah kayak dibikin karang ya teman ya, karang gigi ya kan. Jadi di sini semuanya juga bakalan menarik ya teman, karena kita tunggu nih, semoga aja ya teman ya villainnya pun juga bisa mengintimidasi ya teman ya, karena di sini kan ada si Terra Kochizo, ada juga si Kamadar Karies ya teman ya, bahkan Sekai loh teman ya. Dan yang saya juga harapkan ya dia juga bisa jadi villain yang cukup intimidasi lah teman, walaupun cuma 40 menitan ya teman. Jadi ini desainnya oke punya ya teman ya, gokil coy, betul-betul mantep banget, asli gokil. Sekarang kita beralih ke Super Sentai teman. Jadi di Super Sentai movie-nya itu juga pastinya kalau salah ada bocoran judulnya temannya, yaitu adalah The Restoration of Sword ya teman ya. Jadi movie yang durasi 1 jam ini pun pastinya mungkin pertemukan antara universe Sensei-nya dan juga user aslinya dari si Red Sentai ini ya teman ya. Jadi pastinya ada si musuh utama juga, yaitu si Pestis namanya ya. Jadi jangan salah tangkap namanya ya. Jadi ini disebutkan oleh Sho Hayami ya teman ya, villain baru ya kan. Pastinya dia juga mengincar si Sword ini ya. Jadi semakin seru ya kan ya. Kalau ngomongin Goshu juga itu kan ada opening baru kan ya di episode 16 itu ya teman, katanya ya cuman di episode itu aja ya teman ya. Nanti episode berikutnya balik lagi ke opening yang winner Goshu itu ya teman. Padahal kalau mau dibikin terapannya tuh kayak Go Buster mungkin bakal menarik ya teman ya, karena dari awal aja memang episodenya tuh juga fokus satu ke Goshu Polar gitu ya. Jadi kita juga tunggu ya teman bagaimana konklusinya seperti apa ya teman ya. Semoga aja nanti si Goshu Polarnya tuh mungkin udah diarahkan ya teman untuk konklusinya tuh lebih baik lagi gitu ya. Nah yang ini ya teman, jadi sini dia seperti punya tempat ini ya, pensumonan atau penyembah dari si Sword ini ya teman ya. Jadi apakah ini kayak replika AI yang dimaksud Jun ini mungkin ya, soalnya si Pestis ini pun juga mungkin sesuatu yang juga berhubungan dengan si Jun ini. Dan Goshu Polar aja udah muncul loh temannya di movie ini ya. Jadi ini berarti setelah episode mungkin episode 17, 18 gitu ya teman-teman ya, atau gimana untuk timelinenya gitu ya. Karena juga kita harus lihat bagaimana untuk relasinya dari episode mana ke mana gitu ya. Jadi pastinya juga ada musuh-musuh atau kocok-kocok dari Sentai terdahulu kan ya. Ini kayak ada Sentai dari Shinkenger, terus juga ada Sentai dari Go Onger kalau salah ya, Hurricaneger tuh ada tuh. Ini juga ada Sentai dari Ninja, ada dari Zenkai juga tuh ya, ada Time Ranger belakang tuh ya. Dan yang belakang kiri tuh apa ya, lupa, pokoknya tuh famous sekali gitu ya. Dan juga pastinya bakal banyak sekali pertempuran number one ya. Ini ada yang dia lawan nih ya, si Sumino tuh lawan si kroconya si Gangler. Nah di sini juga udah muncul teman untuk set dari SHF dari Goshucher setnya ya teman, atau Action Hero ya, lupa. Pokoknya juga di sini sudah muncul untuk ini kan sempat jadi misteri ya teman, tapi ternyata udah di reveal yaitu adalah si Goshu Polar ya teman ya. Jadi semuanya udah lengkap nih teman ya. Jadi kita tunggu untuk eksekusinya ya. Kabar gembira teman buat kalian semua yang juga kangen nih ya dengan si Mamang Butsubus ya. Jadi Ryotaro Okada baru saja memberikan kabar gembira ini ya, yang sempat bikin orang-orang tuh khawatir kan ya, ini kemana nih si Abang Butsubus atau Abang Gorilla ini kan ya. Jadi tepat di tanggal 8 Juni ya teman ya, atau lebih tepatnya di tanggal akhir Mei itu ya, lebih tepatnya hari ini ya teman ya, tanggal 8 Juni. Jadi pastinya sudah diinformasikan ya teman secara resmi di Twitter atau X miliknya gitu ya, kalau misalkan aktor berusia 31 tahun ini sudah kembali gitu ya dari kuliahnya yang juga baru lulus dalam ujian advokat dalam rangka persiapan untuk menjadi seorang lawyer atau pengacara.
Wow, luar biasa ya untuk Ryotaro Okada ya. Jadi selamat dulu ya, kayaknya kita akan selamat dulu untuk Ryotaro Okada yang juga pastinya udah lulus gitu ya. Jadi ini peran sebagai polisi atau penyelamat dunianya ke bawah sampai dunia nyata loh teman ya. Bayangkan se-impact apa ya teman ya peran dari Tokusatsu ini gitu ya. Jadi bisa dibilang juga sangat menginspirasi juga lah teman ya untuk semuanya ya teman ya yang mau menjadi pahlawan ya kan. Kita juga udah menantikan selama 4 tahun gitu ya. Jadi dia kan punya YouTube channel gitu ya yang sering update soal Zero One episode-episodenya gitu ya. Jadi kita juga kayak wah ini kemana sih abang Food Subus ini gitu ya. Udah muncul-muncul langsung dar. Gokil ya temennya, pokoknya kejutannya tuh bakalan banyak sekali ya temennya yang akan menanti si Fua alias si Butsubus ini ya temennya. Jadi semoga aja sukses ya si abang Butsubus ya teman, karena kita juga harap ya untuk tesnya dan juga sebagai pengacara gitu ya, semoga tidak ada kendala dan juga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi selamat berjuang bro buat Isam. Nah ini info yang sempat kelewat ya teman, jadi ini juga ada dari Kamadurga foto booklet ya teman ya. Jadi ada beberapa gojisu baru, sebenarnya ada tadi kita bahas teman, ini ada melon gojisu ya kan ya, melon buku jelly ya teman ya. Melon jelly. Terus juga di sini ada nih, ada kayak cupcake gini ya teman ya. Lalu juga di sini ada si amazing gummy yang katanya tuh cuma buat asis aja ya teman, tapi saya curiga ini malah mungkin bakalan menjadi untuk ekstra final form ya, atau mungkin form movie di summernya nanti ya teman ya. Jadi ini juga bakalan menarik ya teman. Nah ini juga ada update dari King Oger untuk film konser mereka ya teman. Jadi sini juga kita dapat posternya gitu ya, atau cardnya gitu ya. Ada t-shirtnya juga tuh ya, tuh berwarna emas menyala ya teman ya. Ada hoodie bag juga dengan logo-logo tiap kerajaannya. Ada juga kayak stamp mungkin ya, ada depan belakang. Adanya juga kayak apa ya, kayak stand untuk setiap membernya ya teman, gila ya. Ini gokil loh teman ya. Terus juga ini ada kayak foto-foto dari episode terakhirnya gitu ya. Jadi kayak stand foto juga sih ya lebih tepatnya ya. Jadi beberapa momen-momen ikonik juga bakalan dipajang gitu ya. Ada kayak tas apa nih, tas koper gini ya teman ya. Terus juga ada ini tiap karakternya dapat postcardnya di sini ya. Ada kayak tas seperti ini teman, tuh mini bag gini ya teman. Jadi unik sekali ya. Dan juga tadi teman, saya juga lupa mention ya teman, kalau misalkan untuk theme song yang juga dijadikan opening untuk Goshuger di episode 16 tadi itu dinyanyikan oleh Hiroshi Kitadani ya teman ya. Yang nyanyi Ryuki Survive ya, maksudnya EXO song Ryuki Survive, openingnya Ultraman Blazar. Dan juga iya, vibes lagunya sih ini pas saya dengar kayak Ultraman Blazar sekali ya teman ya. Pas juga lagi, oh ternyata beda ya teman ya. Jadi bagaimana untuk flashbacknya juga kita patut nantikan ya teman, karena episode kali ini pun juga memang betul-betul berfokus satu ke Komade Mashiro ya teman ya. Jadi terasa pas dengar lagunya tuh gila, tiba-tiba ganti nih openingnya ya. Jadi kayak rasanya tuh kayak berbeda sekali gitu. Vibesnya kok Buster tapi lebih ke arah adventure gini ya teman ya. Gila coy. Dan terakhir teman, kita lihat di sini ada DX Dark Wolf The Caliber 50 yang juga siap dirilis di Bandai ya teman ya. Jadi di sini kita udah ditunjukkan untuk senjatanya doang ya teman ya. Dan bagaimana skillnya ya kalian tonton aja ya teman untuk episode 15-nya. Ya dimana episode itu mau dibilang plot twist juga kayak wow set dah, ini maksud episodenya gimana nih kan ya. Terus kita juga lihat teman ya, desainnya juga memang mirip sekali dengan si Wolf the Caliber Go nya, tapi mungkin bagian yang merah-merahnya ini yang kayak apa namanya kalung ya, itu dibikin lebih ke kayak duri-duri gitu ya teman ya. Beda kalau misalkan sama kayak yang punya yang awal kayak punya Tono gitu ya, itu dia kayak simetris ya teman ya. Ini kayak dibikin lebih ke kayak gerbang ya, kayak gerbang pernikahan atau bride gitu kata kan ya. Jadi kayak apa namanya, pas kita mau masuk pernikahan kan ada kan ya kayak gerbang yang satu kayak berduri-duri gitu ya. Jadi ini versi darknya, dan juga wow ini juga dibikin lebih keren lah gitu ya desainnya ya. Dan juga di sini adalah formasinya ya teman untuk Tegachun Dekaclaw mungkin ya. Tegachun Dekaclaw. Jadi di sini juga lebih sangar gitu ya, karena itu juga sigalnya buset dah itu wow sangat bukan creepy sih, itu keren ya temennya tuh seperti ini teman. Dan juga serangan-serangannya ya.
Dan ini terakhir ya teman, Disney juga udah dikeluarin untuk GSM dari Kamen Rider Hibiki ya teman. Terutama di sini kita lihat ada Henshin Onza Onkaku dan Ongekiko Kain Suzumi dan Ongeki Bow Reka ya teman. Jadi pastinya yang stick sama untuk pukulannya, senjatanya gitu ya. Dan juga pastinya untuk beberapa macam form-formnya gitu ya. 20 tahun. Kalau misalkan mau saya bahas juga gimana ya, susah juga ya teman ya. Karena kalau kita nonton Hibiki pun juga saya nggak terlalu ngikutin juga ya teman ya. Tapi kalau kamu kasih info juga soal Hibiki, komen di bawah aja ya teman ya. Karena kan Hibiki juga sempat ada kayak collab sama suatu event gitu ya teman ya. Jadi bisa bilang juga kayak exhibitionnya lah gitu ya. Jadi kita juga pastinya menunggu ya teman untuk update berikutnya. Oh iya, tak lupa juga ya teman, kemarin di tanggal 6 sampai 8 Juni itu ada AVA ID tahun ini ya teman ya. Itu di Jakarta Convention Center dan beberapa artisnya pun juga di sini sangat-sangat luar biasa ya teman ya. Terutama yang bikin toko fans itu kayak wah, senang sekali gitu ya. Bahkan juga menantikan untuk aksi lainnya gitu ya. Yaitu datangnya Sumire Uesaka yang isi suara Carmira di Ultraman Trigger ya teman ya. Jadi pastinya juga sempat muncul kan ya Human Form itu di sekitar episode 15 gitu ya. Jadi pastinya juga wow, keren sekali ya teman ya. Ada juga ini dari Studio Ghibli kan ya. Itu penyanyi-penyanyinya kayaknya dan juga kreatornya ya kan. Yang nonton Studio Ghibli siapa nih gitu ya. Jujur saya nonton itu yang dari Totoro ya teman ya. Totoro, terus juga Spirited Away ya, itu juga bagus. Terus juga pastinya beberapa event seperti ini ya teman. Jadi kalian juga yang main Colorful Stage ya, yang nonton movie-nya Miku Who Cannot Sing itu seru loh teman ya. Apalagi di ending ya ada konsernya gitu ya. Jadi bagus banget buat kalian yang mau nonton film ya, film musikal ya, itu rekomendasi ya teman ya. Mungkin kalau bisa saya kasih rating ya 8,5 lah gitu ya. Karena ini juga menjadi cerita yang memang ada kaitan juga dengan gamenya. Kalau kalian main game ya, yang Colorful Stage itu pasti ngerti ya kan ya, cerita yang ada di movie-nya tuh yang Miku yang nggak bisa nyanyi ya teman. Pasti kalian dapat satu background khusus untuk si Mikunya gitu ya. Kalau kan yang nonton movie-nya kan nanti dikasih kayak suatu card ya teman ya, atau kayak voucher gitu ya teman ya, gitu ya. Jadi bisa kalian dapat itu dan bisa akses sesuatu lah teman situ ya. Jadi kayak kode dan juga ceritanya di situ ya. Nah ini juga berbagai macam hal teman, ada juga Asia Creator Cross. Jadi ini juga berbagai macam kreator ya teman. Dan juga ini juga bakalan menarik ya teman, karena juga banyak artis-artis Jepang yang dihadirkan dari AVA ID-nya teman. Ada juga Hiroaki Kato tau kan ya, yang juga orang Jepang yang memang fasih sekali itu untuk berbicara bahasa Indonesia gitu ya. Jadi semakin banyak hal-hal yang dihadirkan di sini ya. Jadi ini juga ada exhibition art gitu ya. Tuh banyak kan guys. Jadi pastinya buat yang udah nonton ya share-share lah gitu ya. Bagaimana untuk eventnya ya kan ya, keseruannya gitu ya. Jadi betul-betul menarik lah teman, karena juga di sini kan ada tuh stem rally ya nih ya. Ini singkat aja ya teman ya, karena tuh karena teman di sini ada juga JKT48 dan juga kalau kita zoom nih ya, ada Sally Amaki, David Beat ya kan, Jiraiya, Pico dan juga lainnya gitu ya. Jadi wah keren sekali ya teman ya. Terus juga nih ada berbagai macam grup idol di Indonesia ya teman, atau apa namanya tuh, ada Aura Dream, Lemon gitu ya, dan juga VTuber ya, bayangkan. Dan juga ada Sandaiva, ini juga ini terkenal ya teman ya, pastilah ya. Terus juga ada berbagai macam acara ya teman ya. Jadi pastinya juga ini ya teman nih, Sumire Uesaka Special Stage. Jadi pastinya kayak wow set ini Sumire Uesaka ini cakep loh teman. Bahkan udah datang ke Indonesia loh teman ya, untuk aktrisnya sendiri ya teman ya. Jadi bisa bilang juga kalau kalian udah ketemu kan ya, komen bawah ya teman sama si Sumire Uesaka tuh gimana gitu ya, kesan onesannya itu ya. Karena lihat aja ya teman, Sumire Uesaka itu secakep apa ya teman kalau ketemu di real life. Jadi luar biasa ya teman tuh aksinya gitu ya. Ada game center juga, expo untuk Miku juga gitu ya. Ada juga bagian macam kayak dance ya kan, tuh banyak sekali kan guys.
Jadinya kalian pasti sangat suka lah gitu ya untuk acara-acara seperti itu. Ada bocil juga teman. Nah ini colorful stage ya teman. Jadi pastinya yang main gamenya gitu ya, pastinya sangat senang gitu. Oke. Dan nanti kayaknya untuk beberapa hari ke depan atau bulan ke depan saya akan coba mainkan colorful stage ya teman untuk full story-nya gitu ya. Semoga jangan kena copyright ya. Oke, let's go. Oke teman, mas kita untuk update Tokusatsu terbaru hari ini teman, dan juga pastinya semakin seru ya teman, karena untuk beberapa update Tokusatsu ini kan kayak ya tadi teman ya, Summon Movie, Commander Gav gitu ya. Dan kalau untuk Ultraman kayaknya kita akan tunggu presscon aja kali ya teman ya, karena besok ini ya, ini kan saya lanjut lagi untuk hari ini ya teman ya. Besok saya akan coba tambahin lagi untuk infonya, siapa tahu ada mainan baru ya kan ya. Jadi itu teman untuk membahas kita untuk next episode ya teman, karena pastinya semakin banyak dan semakin seru ya teman ya untuk pembahasan kali ini. Oke, sampai teman, goodbye.